Oke, jadi teman-teman, banyak banget ya teman-teman gua yang belum mengerti betul mengenai pajak progresif ya, ketentuan pajak progresif di DKI Jakarta khususnya karena mungkin ada yang keliru gitu ya. Jadi mempertanyakan terus, ini kok kenapa gua udah blokir apa namanya motor gue yang udah dijual tapi kok tetap aja kayak gitu kan, kenapa kayak gini gitu, tetap kena progresif. Nah ini gua di video kali ini mencoba membantu menjelaskan ya. Sorry kalau misalnya kualitasnya agak jelek karena gue terlalu mager untuk mengambil kamera, dan sebenarnya kan gue perlu apa ya, mencari data juga. Jadi gue pakai OBS Studio dan webcam yang gue punya. Jadi sorry ya kalau misalnya hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi teman-teman, ini gue bukan apa ya pakai hitung-hitungan, gue gak pakai apa namanya metode-metode apa gimana, nggak ada. Di sini benar-benar kita sebagai rakyat biasa yang dihimbau atau diwajibkan juga ya untuk membayar pajak gitu, yang seharusnya gue akuin ya, seharusnya tuh bayar pajak itu menjadi hal yang simple gitu loh. Tapi di negara kita ini bayar pajaknya itu masih sangat sulit, sangat ribet ya, tidak dimudahkan. Baik dalam pelaporan, pemblokiran kendaraan dan lain-lain. Itu harusnya kan simple ya, kayak kita sekedar ada apa namanya keterangan aja, nggak perlu biaya. Tapi yang terjadi di lapangan itu ya apa namanya yang online kadang suka aneh gitu ya. Keluar notisnya itu juga setengah hati gitu ya, kadang cepet kadang lama gitu ya. Kalau mau cepet ya lagi-lagi ya udah ujung-ujung duit gitu. Jadi ya ini yang harus kita benahi memang sama-sama ya, terutama bagi kalian yang kerja di lembaga perpajakan ya, di Dirjen Pajak ya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya gue harus ini kan ya, bahwa gue itu bukan ahli pajak, gue bukan berkuliah di perpajakan, enggak sama sekali. Gue hanya masyarakat sipil yang wajib membayar pajak, dan alhamdulillah gue usahakan selalu taat membayar pajak, gitu, ya. Nah jadi yang jelas itu gue harus akuin pajak kita masih ribet diurus ya, kagak jelas. Kita masih disuruh kesini ke situ begini begitu. Bahkan bagi gua yang seorang apa namanya Gen Z ya, apa sih sebutannya tuh, ya itulah yang dirasa sama orang tua itu apa namanya paling aktif bersosial media, aktif menggunakan gadget, itu aja masih merasakan ribet. Apalagi orang tua kita yang masih berpikiran apa namanya mesti lapor, mesti ini, mesti itu, mesti ke tempat langsung atau gimana, itu pasti jauh lebih ribet lagi. Itu yang perlu gua tegaskan. Memang iya gitu. Tetapi apakah terus kita jadi nggak bayar pajak? Ya tentu enggak dong. Gitu. Kita harus bayar pajak tetap karena selain itu kita sama dengan menggaji ya, memberikan upah kepada pejabat negara gitu ya, dan semua rangkaiannya, semua orang-orang di dalamnya gitu ya, PNS segala macem. Tapi juga pajak itu diharapkan bisa menjadi apa namanya pundi-pundi untuk atau modal untuk membangun negara kita agar lebih baik lagi gitu. Sorry kalau gua agak lemas karena gua lagi puasa ya. Walaupun puasa seharusnya tidak menjadi halangan, tapi ya mau gimana, kita tidak diisi makanan gitu. Bismillah lah. Oke, jadi kita akan bahas. Nah, di sini kalian udah harusnya bisa lihat ya. Perhitungan pajak progresif ya untuk motor gitu. Ini untuk berarti kalau motor tuh KR2 seharusnya ya. Kendaraan roda 2 ya. Kendaraan pertama itu 2%. Kendaraan kedua 2,5%, kendaraan ketiga 3%, kendaraan keempat 3,5%. Jadi gitu-gitu aja ya. Itu pokoknya start dari 2% dan bertambah ya 0,5% gitu teman-teman. Jadi 2, 2,5, 3
ya, 3,5, 4, 4,5 dan sampai 5 tuh ke 7 tuh ya. Kalau lu misalnya lebih dari 7 ya muhasabah diri aja gitu ya. Itu lu galeri motor apa gimana itu kan. Walaupun memang banyak orang seperti itu dan gua harap bayar pajak karena itu penyumbang terbesar itu berarti gitu ya. Nah, terus ini mungkin kalau dari sini ini sebenarnya basic banget ya. Kalau dari sini mungkin teman-teman itu tidak akan merasa gimana-gimana ya karena kan ya udah itu 2%, 3,5 gitu-gitu. Tetapi yang harus gua garis bawahi ya. Bentar di sini ada nggak ya datanya? Ntar gue kalau ngomong sendiri gue dibilang sok tahu lagi kan, makanya males banget. Nah, ini coba pengenaan tarif pajak progresif ya teman-teman ya. Coba ya. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan, setiap daerah memiliki kewenangan masing-masing. Nah, jadi gini, buat di DKI ya, ini di sini gua nggak nemu sih. Cuman buat di DKI gitu ya. Buat di DKI itu kita itu diwajibkan bayar progresif walaupun ya CC mobil, CC motor, CC kendaraan kita. CC itu jumlah silinder ya teman-teman ya. Mungkin kalian ada yang belum tahu gitu. Ya kayak misalnya mobil kalian ada yang 2000, 1800, 1500 itu namanya CC. Nah, walaupun kita diwajibin bayar progresif di DKI ini walaupun CC kita tergolong rendah. Misalnya lu pakai mobil yang 1300, 1200 cc gitu. Terus lu nambah lagi mobil 1000 cc misalnya kalau ada ya gitu. Terus apakah lu tetap bayar progresif? Pasti kalau di DKI. Berbeda hal dengan di Tangerang Selatan. Yang gue tahu itu di Tangsel itu dia itu sebelum cc itu menyentuh 2000 cc tidak progresif sama sekali seberapa banyak mobil lu. Seberapa banyak apa ya? Maksudnya berapa banyak pun lah gitu mobil lu tuh berapa itu gak bakal kena progresif setahu gua. Ini diklarifikasi langsung aja ke orang yang lebih berkompeten ya di Tangerang Selatan. Gua kan penduduk DKI jadi gua nggak tahu teman-teman ya. Nah tapi setahu gua seperti itu ya. Kalau di DKI itu tetap kena. Mau lu 100 cc, mau lu punya motor 100 cc, terus nambah lagi motor 50 cc, 80 cc, itu akan tetap kena teman-teman progresif ya. Jadi kalau di DKI itu benar-benar dilihat dari jumlah karena mungkin ya DKI ini ingin menurunkan populasi kendaraan di Jakarta misalnya kayak gitu di DKI ya, berbeda dengan Tangsel ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang nggak mau ribet, nggak mau susah bayar ini ya, bayar progresif, itu kalian silahkan pindah ke Tangsel gitu ya. Ya, jadi di DKI itu seperti itu yang kita harus tahu. Ya, yang kedua ya di DKI ya lagi-lagi gue tegesin di DKI itu lu misalnya masih satu kakak dengan orang tua lu, kedua orang tua lu, ya udah harta lu itu apa KR lu itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 lu itu juga dihitung juga masuk ke dalam kendaraan milik si bukan milik sih sebenarnya tapi kendaraan yang terdaftar di kakak orang tua lu juga gitu loh. Walaupun kepemilikannya adalah lu. Dan begitu pun sebaliknya. Kendaraan orang tua lu juga masuk ke dalam kendaraan yang terdaftar di kakak lu sehingga ya itu juga masuk ke progresif. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini harus digarisbawahi karena gue menemukan banyak sekali teman-teman semua ya yang terutama yang ngejapri gue terus gitu ya. Ini gimana nih bang? Nih gimana nih? Gue tetap kena progresif gini. Nah itu keseringan di situ tuh. Ya, progresif dari kendaraan yang dimiliki oleh orang tua itu juga masuk karena kita masih satu kakak. Cara yang paling tepat adalah pisah kakak. Tapi tidak sampai situ perjuanganmu kawan. Tidak sampai situ perjuanganmu Ferguson ya. Kalian tetap harus ya
melakukan apa ya sebutannya, klarifikasi atau melakukan pengiyaan lah gitu, konfirmasi gitu ya, bahwa memang apa namanya, kalian udah pisah kakak gitu loh ya. Jadi ada pengalaman unik ya, gue udah pisah kakak. Gue beli motor CB 150X itu yang kemarin. Lalu apa namanya, gue heran kok ini masih begini nih, masih progresif. Oh ternyata di Samsat, entah di mana ya, itu gue masih satu kakak dengan orang tua gue, sehingga gue harus apa namanya ke biro jasa dan gue minta tolong dong ini dikonfirmasi bahwa saya udah lepas ya, udah nggak satu kakak, sehingga tidak kena progresif yang terlalu besar gitu. Nah akhirnya setelah itu baru gua keluar plat nomor STNK, ya udah itulah selesai udah urusan gitu loh, alhamdulillah. Nah lalu setelah itu kalian juga harus melakukan blokir ya, pasti harus melakukan blokir. Nah ini yang susah nih seperti ini. Dulu ya, zaman dulu nih, mungkin zaman bapak emak kita gitu ya, itu mereka itu kan belum aware akan blokir, atau mungkin belum ada kali, nggak tahu deh, gue lupa dah. Pokoknya gue nggak tahu ya sistem blokir itu adanya kapan, tapi kan sekarang yang jelas ada nih gitu loh. Dan mungkin ya sepengalaman gue juga, itu tuh kayak nyokap gue tuh gak aware gitu loh. Oh pernah beliin motor buat saudara gitu, ternyata motornya udah nggak ada ya kan, tapi nggak diblokir, ya udah beban pajak itu udah pasti beban pajak ya. Itu balik lagi ke peraturan daerah masing-masing. Nah, kebetulan di DKI itu kan seperti yang gue jelaskan kan, peraturannya jelas bahwa lebih dari satu kendaraan ya pasti kena progresif gitu ya. Nah ini ya jadi masalah nih ketika lu beli kendaraan baru, baik roda 4 maupun roda 2. Jika ada ya kendaraan roda 2, misalnya kalian beli roda 2, jika ada kendaraan roda 2 sebelumnya yang belum diblokir, ya udah pasti kena progresif gitu ya. Jadi nah selanjutnya untuk mengetahui progresif atau tidak juga kita harus melihat dari jenis kendaraan ya, khususnya lagi di DKI ya. Ini gue ngomong di DKI nih, jadi jangan langsung disamain ya ke daerah-daerah lainnya gitu loh, ke kota-kota lainnya, karena mungkin ada perbedaan. Ini gue khusus untuk DKI gitu ya. Nah kalian harus lihat jenis kendaraannya ya. Jika itu kendaraan roda, misalnya gini, gue kasih contoh langsung ya. Lu itu punya KR4 1 unit, dan lu mau beli KR2 1 unit gitu. Itu berarti lu nggak perlu apa namanya dibebankan biaya progresif, karena itu berbeda tipe, berbeda jenis kendaraannya gitu ya. Karena yang satu KR4, yang satu lagi KR2, itu tidak progresif seharusnya gitu ya. Nah ini silahkan dikonfirmasi dan klarifikasi langsung ke orang yang bersangkutan atau orang yang berwenang, pihak yang berwenang. Ya tapi setahu gua dan sepengalaman gua, sekali lagi ya, ini dari pengalaman dan pengetahuan gua, itu tidak dikenakan biaya progresif karena berbeda jenis kendaraannya. Yang satu KR4, yang satu KR2 gitu. Tapi kalau misalnya lu apa namanya KR4-nya 2 gitu ya, terus lu beli lagi KR4 juga, yaitu progresif. Jadi harus sama gitu, itu baru kena progresif gitu ya. Nah itu yang umum ya, kendaraan yang umum ada di jalan dan ada di rumah kita ya, KR4 dan KR2. Nah jadi kalian udah konfirmasi soal pisah kakak misalnya, kalian mau ya, biar nggak terlalu beban. Terus kalian udah blokir, terus udah memastikan berapa jumlah kendaraan. Nah itu hitungannya itu ya udah ikuti di yang tertera di STNK misalnya. Kalian ikutin di situ, kalian bayar segitu gitu ya. Jadi kurang lebih guys, itu untuk ketentuan progresif ya, untuk pajak kendaraan bermotor gitu ya. Jika memang kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sekali lagi, gue bukan expert di bidang pajak ya, perpajakan ini, tapi gue hanyalah seorang sipil rakyat yang wajib ya harus taat pajak. Dan insya Allah gue
istiqomah untuk tetap taat membayar pajak. Dan setidaknya ya pajak kendaraan itulah yang paling akrab ya, yang paling sering kita urus, karena kan itu barang kita yang paling mungkin berkaitan dengan sehari-harinya kita gitu loh. Jadi paling sering kita urus. Jadi ya moga-moga kedepannya nggak ada ini lagi, kesalahpahaman lagi, nggak ada kekeliruan sehingga tidak jadi gondok gitu ya. Kalau kalian mengeluh ini pajaknya mahal, ya memang gitu ya. Tapi ya bismillah aja, semoga memang pajak yang mahal yang kita harus bayar ini itu memang digunakan sebagaimana mestinya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, ini di samping gua ada Rare Hat nih, jangan lupa di follow juga ya. Thank you.